Brothers, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini kita balik lagi ke tutorial cuy. Jadi di tutorial kali ini gua pengen kayak ngasih tips gimana caranya kalian mengoptimalkan mikrofon USB condenser kalian nih yang kalian udah punya di rumah ataupun yang kalian baru pengen ngebeli ataupun coba pakai mic condenser USB untuk live streaming. Nah, di sini gua pengen ngasih tips dan triknya nih untuk kayak lebih mengoptimalkan lagi gimana caranya kita menggunakan mic condenser USB ini yang lebih oke lagi untuk kebutuhan live streaming ataupun live streaming game cuy ya. Nah, di sini gua menggunakan mikrofon yang terbaru dari Behave, yaitu adalah Behave V Plus. Karena ini dia basicnya adalah kondenser USB. Jadi kan kalau misalnya kita tahu mikrofon itu banyak ya sekarang ya, ada versi yang USB, yang paling tradisional itu yang versi XLR. Dan dia membutuhkan lagi yang namanya sound card atau phantom power. Biasanya untuk mikrofon yang membutuhkan sound card ataupun phantom power, dia udah ada optimizer dari si phantom power ataupun si sound cardnya untuk lebih kayak dioptimalin lagi gitu. Kayak dia udah ada noise gate ataupun dia udah ada kayak noise suppression. Nah, untuk mic condenser USB kan kita flat banget nih rasanya kan. Terus juga kita tidak bisa mengoptimalkan yang lebih lanjut sehingga banyak banget buat kalian-kalian kendala yang rumahnya di pinggir jalan itu suaranya bocor kayak suara kendaraan masuk ataupun suara teriak-teriak anak-anak, tukang bakso gitu kan. Terus juga hal-hal yang bergema gitu ya, suara yang tidak diinginkan. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu tips dan triknya, cuy ya. Jadi di sini bakal ngebuat ya si mikrofon kondenser USB ini lebih optimal lagi dan lebih flat lagi dan lebih bright lagi biar si viewers kalian tuh nyaman ngedengerin suara kalian. Ya, di video ini pun juga gue nggak edit sama sekali ya. Jadi kalian bisa bisa membandingkan nih hasil yang flat ini awal sampai nanti kita udah di settingnya kayak gimana. Oke, jadi pertama yang perlu kalian siapkan adalah mic condenser USB kalian yang sudah nyolok ke dalam si PC kalian, cuy. Terus kalian setting di bagian volume si mikrofonnya ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan jaraknya kayak gua gini di 1 jengkal, itu cukup di jam 12 aja. Kalau misalkan kalian pemain kayak MOBA ataupun pakai iPad nih yang butuh jaraknya jauh lagi, kalian bisa gedein lagi si volumenya ke jam 2 ya, dengan jarak si mikrofonnya lebih jauh lagi gitu, cuy. Tapi kalau yang standar gini cukup di angka 12. Nah, kita masuk ke dalam tutorialnya. Yang pertama yang perlu kalian set itu kita akan lihat di bagian sound setting ya, di bagian yang kalau ini gua pakai Windows 11 ya. Kalian cari yang namanya more sound setting di sini dan kita buka yang namanya recording. Nah, di sini kita akan ngelihat mikrofon yang kita pakai. Kalau kalian menggunakan BLP Plus ada yang namanya Fogyu VM60 Audio Device, kita klik kanan, kita klik properties. Nah, kita lihat di bagian levelnya ini. Di bagian levelnya di sini udah kelihatan yaitu di angka 82. Standarnya itu biasanya di angka 80 sampai dengan 90 ya. Jadi untuk kalian pengguna USB kayak gini cukup jangan terlalu tinggi-tinggi. Jadi standar itu 80 sampai 90 aja. Ya, 85 kalau udah enak kalian harus punya sisi monitoring kayak gua gini biar bisa ngedengerin suara kalian. Oh, ini udah enak masuk, udah ataupun kurang dan bisa tambah lagi. Tapi tidak mengubah juga. Misalkan kalian ngegedein di sini, ngegedein juga di mic-nya itu jangan. Pilih salah satu aja cuy ya. Selanjutnya kita di bagian yang advance ini. Nah, di sini kita ada pilihan berbagai macam channel. Untuk gue optimalkan sendiri, biasanya gue menggunakan di angka 4800. Karena di OBS sendiri kan ada settingan audio yaitu di 4800. Jadi kita akan samain. Di sini kita menggunakan dua channel 24 bit di 48.000 Hz audio quality ya. Kita set di sini dan semuanya seperti biasa kita dicentang seperti ini, oke. Dan sekarang kita langsung di oke aja dan di klik oke juga. Selanjutnya kita akan setting di bagian aplikasi live streamingnya. Kalian bisa menggunakan OBS atau menggunakan Prism Live. Cuma di sini gue rekomendasi kalian menggunakan Prism Live karena apa? Karena dia memiliki fitur yang menurut gue ini cukup oke. Itu namanya RN Noise. Si RN Noise itu ngebuat noise floor ataupun noise yang aman gitu ya. Noise aman itu kayak noise listrik kecil ataupun noise redaman suara yang kurang oke. Itu masih bisa kita filter gitu. Nah, kita akan set dulu di bagian settingan audionya ini. Kalau di Prism Live kalian masuk ke dalam setting dan klik yang namanya audio. Kalian pilih yang simple rate-nya ini di 48 kHz. Lalu channelnya pun juga kalian setting di stereo ya cuy ya. Nah, selanjutnya kita di oke aja. Nah, sampai nanti ada tulisan mic out-nya itu bergerak. Berarti tandanya mic kalian sudah connect ke dalam si aplikasi OBS ataupun Prism Live kalian ya cuy ya. Nah, ini sekarang kita akan langsung main di kondisi nih. Kalau misalkan kondisinya kalian ngerasa kayak ada suara noise floor yang kurang enak, kalian bisa langsung mengaktifkan nih di bagian Prism Live ini yang
tanda ini nih, tanda kayak listrik, yaitu adalah turn on, RN noise. Nah, dengan kayak gini, noise kalian akan lebih rapi lagi. Kita akan coba buktikin ya, tanpa kita menyalakan si RN noise. Nah, sensitifnya lebih tinggi. Kalau misalkan kita aktifin, kita akan jauh lebih rapi lagi si noise-nya cuy. Ini berfungsi kalau misalkan kalian pengen suaranya flat, bersih, jernih ya. Dengan tanpa kondisi yang suara kalian ini ruangannya sudah pakai peredam, cuman ada gema sedikit. Nah, itu kalian gue rekomendasikan kalian menggunakan noise. Nah, contohnya di sini kan ada suara anak kecil, gue tuh ada suara kecil lagi teriak-teriak anak gue nih. Gue mengaktifkan area noise untuk kayak lebih ngefilter lagi, tapi tetap suasananya tuh natural cuy. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kita matiin dulu ya di sini area noise-nya. Kita sekarang masuk ke dalam bagian yang lebih advance lagi, yaitu kita akan penggunaan yang namanya filter, cuy. Nah, di sini gua akan jelasin satu-satu filternya. Sini klik kanan ya di bagian garis tiga nih, klik kanan, klik yang namanya filter. Nah, kita ke tanda plus. Di sini ada audio ataupun video filter. Nah, di sini gue bakal jelasin dulu untuk setiap kebutuhan itu beda-beda ya. Tidak semua filter yang ada di dalam OBS ini bisa kalian pakai. Contohnya satu ini, yaitu ada yang namanya noise gate. Noise gate ini di mana kondisinya kalau misalkan kalian berada di rumahnya tuh pinggir jalan, banyak mobil lewat dengan drone gitu. Misalkan kalian rumahnya di lantai satu, terus ada mobil lewat gitu kan, terus atau motor pun lewat sehingga ngegerung gitu bahasanya itu ya, ke lantai itu ngegerung. Nah, kalian wajib menggunakan yang namanya noise gate. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, noise gate pun misalkan kalian pengen bermain Mobile Legend, terus kalian menggunakan speaker tanpa menggunakan headset. Nah, itu gimana caranya kalau misalkan ngeliat YouTuber-YouTuber nih kayak Winda Basudara ataupun si Brandon Ken, mereka tuh nggak pernah pakai headset, tapi langsung ke dalam speaker, tapi tidak nge-feedback ke dalam si mikrofonnya. Nah, itu biasanya mereka juga menggunakan noise gate. Nah, noise gate ini penjelasan intinya seperti gini. Dia akan ngebuka katup suara suatu mikrofon kalau misalkan frekuensinya masuk ke dalam settingan noise gate yang kita set. Nah, di sini gua akan cek ya noise gate di sini. Nah, di sini tuh ada close threshold dan open threshold. Kita akan set dulu di default di sini. Kalau misalkan gua set di default, contohnya misalkan begini, gua langsung pelanin suara gue sedikit. Nah, begitu volume gua angkat sedikit, dia baru ngebuka kartu suaranya. Tapi kalau gua bisik-bisik, dia nggak akan ngebuka kartu suaranya. Nah, seperti itulah fungsinya noise gate. Nah, penyesuaiannya ini tergantung ke dalam setiap ruangan yang kalian pakai. Kalau misalkan ruangannya terlalu besar, otomatis kalian akan ngegedenya di bagian attack time-nya. Biasanya kalau gua pakai attack time, kalau suara gua di pinggir jalan ya rata-rata attack time-nya itu sampai di 30. Nah, kalau di hold time-nya biasanya gue diturunin ke 100 dan release time-nya pun gue turunin ke 100. Jadi ini memang harus by eksperimen kalian sendiri. Jadi misalkan ada speaker dua nih di depan kalian kan lagi main Mobile Legend, suaranya tuh feedback, kalian bisa ngatur pakai yang namanya noise gate di sini cuy. Nah, noise gate ini pun juga ini hanya berupa software. So, jadi dia ini memang tidak sempurna banget untuk noise gate karena ada satu alat juga khusus yang namanya itu noise gate ya. Kalau di dunia permusikan itu ada alat yang namanya noise gate yang dimana dia bakal jauh lebih rapi lagi. Kalau ini kan kayak lebih digital gitu suaranya, cuman cukup lumayan sekedar buat live streaming game. So, jadi kalian ngerti kan fungsi dari noise gate itu kayak buat kondisinya yang kalian ini pengen suaranya lebih clean, deep, ataupun tanpa ada suara yang lain. Oke, kita akan matiin. Nah, selanjutnya di sini gua akan jelasin juga untuk kayak penggunaan yang namanya noise suppression. Nah, noise suppression di sini fungsinya kayak lebih ke kalian pengen ada noise-noise sekitaran nih, misalkan suara AC. Nah, ini yang kecil-kecil, beda deh kalau noise gate tadi kan kayak ngebuka katup suara. Jadi misalnya ada attack time dari suara attack time, dia baru ngebuka katup. Kalau noise suppression, dia kayak nge-reduce suara-suara ambien di sekitar, kayak suara angin, suara kipas angin gitu, suara AC, terus suara kayak ini kursi yang gua gerak-gerakin kan ada ngek-ngek kan. Nah, itu fungsi kayak buat noise suppression. Belum lagi si noise suppression ini juga fungsinya kayak lebih buat ngefilter suara anak kecil, tukang bakso, yang kayak gitu masih bisa dipakai noise suppression ya cuy ya. Lebih oke lagi kalau misalkan kalian menggunakan noise suppression dan noise gate kalau kondisi ruangannya sudah tidak terkontrol. Misalkan kalian lagi ada di live musik suatu klub dan suaranya sudah benar-benar sangat bising banget, kalian bisa pakai dua. Tapi kalau misalkan hanya sekedar pinggir jalan, cukup pakai noise gate doang. Tanpa menggunakan noise suppression, dipilih salah satu ya. Nah, di sini selanjutnya, di sini ada yang namanya itu kompresor. Kompresor itu lebih ke ngebuka lagi si filter suara dari si mikrofon kondenser ini.
Jadi si kompresor itu dia bakal ngekompres suara vokal kita jauh lebih didengar lagi. Jadi bahasnya itu lebih ngenaikin bright-nya. Misalkan mikrofon ini kan karakternya netral, adanya si kompresor ini fungsinya lebih ke naikin si vokal kita lebih tinggi lagi. So jadi kalau misalkan kita pengen ngetek nih suaranya, wait gitu ngeteriak ya, wait wait, dia itu nggak akan masuk ke dalam jarak yang merah. Tanpa misalkan kita tanpa kompresor. Cek one, 1, 2, 3. Nah, dia ada yang namanya, apa namanya itu bahasanya itu picking. Yang di mana kayak kerebek kayak gitu suaranya, tapi kalau misalnya kita aktifin kompresor, mau kita sekencang kayak gimana pun, dia nggak akan ke yang merah. Nah, itu fungsi dari si kompresor, cuy. Sip. Nah, itu 3 poin penting untuk yang namanya filter audio di dalam streaming, yaitu adalah noise gate, noise suppression, sama kompresor. Di sini juga sebenarnya masih banyak lagi. Cuman yang biasanya gua pakai itu cuman di 3 aja, noise gate, noise suppressor, sama kompresor, cuy. Nah, kalau misalkan kalian kondisinya sudah ngerti dalam 3 ini dan kalian sudah mengerti tentang kondisi ruangan kalian, kalian hanya bisa pilih mungkin satu atau duanya. Jarang banget sebenarnya gue pakai 3 ini karena suaranya bakal jadi kayak digital banget itu, kurang aneh. Aneh aja, apalagi kalau misalkan di Prism Live kalian suaranya tuh ruangannya udah aman, tanpa ada gangguan, cukup pakai yang namanya RN noise kayak gini, cuy. Nah, karena karakter dari si mikrofon USB ini lebih ke flat gitu ya, dan lebih maksudnya tuh netral gitu, nggak ada kayak bassnya, treble-nya. So, jadi cukup aja kalian sebenarnya kayak gini aja, tanpa harus dirubah-rubah lagi. Sebenarnya ada satu tutorial lagi yang bakal gue jelasin, yaitu gimana setting equalizer. Biar suara itu jauh lebih kayak ngebass seperti suara yang hasil sudah diedit. Bassnya tinggi, treble-nya tinggi, sama mid-nya tinggi. Cuma nanti mungkin bakal di next episode kalau misalkan kalian sudah paham dari kita ngedasarin dulu si flatting suara dari si mikrofon kondenser USB ini, cuy. Seperti tadi noise gate, noise suppression, sama dari si kompresor ya. Kalau udah paham nanti bakal gue bikin tutorial lagi untuk yang jauh lebih eh, berkarakter lagi, ditambahin lagi kayak bass, tambahin lagi treble kayak gitu. Oke, sama satu lagi nih buat kalian pengguna laptop. Jika kalian ngerasa menggunakan mikrofon USB itu kok suaranya tuh kayak aneh banget gitu, Bang. Nah, kalian cek di bagian yang namanya aplikasi, itu namanya Realtek Audio Console ataupun Realtek Audio Control ya. Nah, kalian matiin semua pengaturannya itu di off. Nah, contoh screenshotnya mungkin seperti ini. Karena kalau misalkan kalian tanpa meng-offkan kayak gini, biasanya untuk laptop-laptop gaming itu sudah ada Realtek Audio Console itu, sehingga ya si suara kalian itu bakal kayak sudah dikompres lagi sehingga suara itu nggak akan sama dengan apa yang gue tutorialin kayak gini, cuy. So, jadi jangan lupa untuk matiin bagian Realtek Audio Console atau Realtek Audio Control-nya. So, oke, mungkin saja untuk tutorial singkat gua kali ini, dan mungkin di next episode gua bakal bikin lagi tutorial untuk setting audio mikrofon yang jauh lebih crunchy lagi, yaitu pakai settingan equalizer, cuy. So, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk di-like ya, dan jangan lupa untuk di-subscribe, dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya kumpul budiman. See you next video. Bye.